Malam itu hujan turun deras di Pondok Indah. Suami saya menyeret koper saya ke teras dan membantingnya ke lantai basah. "Pergi dari rumah ini," katanya dingin. Di sampingnya, ibu mertua saya tersenyum sinis. Mereka mengusir saya seperti membuang sampah. Mereka pikir saya hanya perempuan miskin tanpa keluarga. Mereka tidak tahu satu hal. 10 menit setelah saya melangkah keluar, hidup mereka mulai runtuh. Halo, sahabat. Selamat datang kembali di kanal ini. Cerita malam ini akan membuat dada Anda sesak di awal, lalu lega di akhir. Tekan tombol langganan, nyalakan lonceng, dan temani saya sampai kalimat terakhir. Inilah kisah tentang kesabaran yang dibayar tunai. Nama saya Kanya. Usia saya 32 tahun. Selama 3 tahun terakhir, saya hidup sebagai istri sederhana di rumah keluarga wirawan di kawasan elit Pondok Indah. Tetapi tidak ada yang tahu siapa saya sebenarnya. Tidak suami saya, tidak ibu mertua saya, tidak seorang pun di keluarga itu. Saya menikah dengan Rangga 3 tahun lalu. Saat itu, ia hanya seorang manajer biasa di sebuah perusahaan logistik. Ia tampan, ramah, dan tampak tulus. Saya jatuh cinta pada cara ia memperlakukan saya saat saya berpura-pura menjadi karyawan kontrak biasa. Saya sengaja menyembunyikan latar belakang saya. Saya ingin tahu apakah ada laki-laki yang mencintai saya, bukan harta saya. Maka, saya berpakaian sederhana. Saya naik angkutan umum. Saya bekerja paruh waktu, seolah saya butuh uang. Rangga melamar saya di sebuah warung soto kecil. Saya menangis bahagia waktu itu. Saya pikir saya menemukan cinta yang tulus. Saya pikir saya menemukan rumah. Pada hari pernikahan, saya sengaja membuatnya sederhana. Tidak ada gedung mewah, tidak ada tamu penting. Hanya akad nikah kecil di masjid dekat rumah Bu Murni. Keluarga saya, tentu saja, tidak ada yang hadir. Karena saya memang berpura-pura sebatang kara. Sebenarnya, saya punya alasan kuat untuk menyembunyikan jati diri. Ayah saya, pendiri Permata Group, meninggal 3 tahun sebelum saya menikah. Sebelum wafat, ia berpesan satu hal pada saya. "Nak," katanya lemah di ranjang rumah sakit, "harta kita besar, tapi harta juga bisa membutakan orang. Carilah seseorang yang mencintaimu sebagai manusia, bukan sebagai pewaris. Baru setelah itu, kamu boleh membuka diri." Pesan itu saya pegang erat. Maka, saat bertemu Rangga, saya memutuskan untuk menguji ketulusannya. Saya ingin tahu, apakah ia mencintai Kanya atau mencintai harta Kanya. Saya rela hidup susah selama 3 tahun demi menemukan jawaban itu. Saya salah. Sangat salah. Setelah menikah, saya pindah ke rumah ibu mertua. Bu Murni namanya. Perempuan parubaya dengan lidah setajam pisau. Sejak hari pertama, ia tidak pernah menganggap saya pantas. "Anak saya bisa dapat yang lebih baik," katanya pada tamu, tepat di depan saya. Tapi entah kenapa, ia memilih perempuan yang tidak punya apa-apa. Saya hanya tersenyum. Saya menelan semuanya. Saya pikir dengan kesabaran, hati Bu Murni akan luluh. Setiap pagi, saya bangun pukul 4. Saya menyiapkan sarapan untuk seisi rumah. Saya mencuci pakaian dengan tangan karena mesin cuci rusak dan Rangga terlalu pelit untuk memperbaikinya. Saya menyapu, mengepel, dan melayani mertua saya layaknya seorang pembantu. Uang belanja yang diberikan Rangga sangat sedikit. Seringkali saya menahan lapar agar makanan cukup untuk yang lain. Tetapi saya tidak pernah mengeluh. Tidak sekalipun. Saya melakukan semua itu dengan satu keyakinan. Cinta tidak butuh harta. Saya ingin membuktikannya pada diri saya sendiri. Sementara itu, saya tetap diam-diam mengendalikan kerajaan saya. Dari kamar kecil di rumah mertua, lewat ponsel rahasia yang saya sembunyikan, saya menjalankan sebuah perusahaan raksasa. Tidak ada yang menyadarinya. Bulan-bulan pertama pernikahan, penghinaan masih terasa kecil. Tetapi lama-lama semuanya menumpuk seperti batu di dada saya. Suatu sore, saya pulang dari pasar dengan kantong belanja yang berat. Hujan tiba-tiba turun. Saya basah kuyup saat tiba di rumah. Bukannya menawari handuk, Bu Murni malah marah. "Kenapa lama sekali?" bentaknya. "Kamu pasti jalan-jalan dulu, ya. Membuang waktu. Padahal
Kamu cuma menumpang di sini. Saya menjelaskan bahwa harga sayur naik. Jadi, saya harus mencari pasar yang lebih murah dengan uang belanja seadanya. Tetapi Bu Murni tidak mau dengar. Ia menyuruh saya mengganti baju, lalu langsung memasak untuk arisan ibu-ibu sore itu. Di depan teman-temannya, Bu Murni memamerkan saya seperti barang. Ini menantu saya, katanya. Sayang, dia tidak punya keluarga. Yatim piatu. Untung anak saya mau menampungnya. Coba kalau tidak, entah dia jadi apa. Teman-temannya tertawa kecil. Saya berdiri di sudut dapur, menahan malu. Tangan saya gemetar memegang nampan. Tetapi saya tetap diam. Saya pikir badai ini akan berlalu juga. Tidak berlalu, justru semakin besar. Beberapa minggu kemudian, sebuah kalung emas milik Bu Murni hilang. Tanpa bertanya, ia langsung menuduh saya. Kamu yang mengambilnya, kan? Tudingnya di depan seisi rumah. Orang miskin memang begitu. Lihat saja matamu, penuh kelicikan. Saya terkejut. Saya tidak pernah menyentuhnya. Bu, kata saya. Bohong. Bu Murni menggeledah kamar saya lagi. Ia membongkar lemari, membuang pakaian saya ke lantai. Tentu saja tidak ada apa-apa. Belakangan, kalung itu ditemukan terjatuh di balik lemari riasnya sendiri. Tetapi Bu Murni tidak pernah meminta maaf. Ia hanya berkata, lain kali jangan ceroboh. Saya menelan semuanya. Saya simpan setiap luka itu dalam diam. Tetapi saya tidak pernah lupa. Puncak penghinaan terjadi pada sebuah acara keluarga besar. Saudara-saudara Bu Murni berkumpul untuk syukuran. Tanpa sengaja, saya menjatuhkan sepiring rendang saat menyajikan. Piring itu pecah dan kuah mengotori karpet. Bu Murni murka. Di depan semua kerabat, ia menunjuk saya. Lihat ini. Perempuan ceroboh, tidak becus mengurus apapun. Ayo, minta maaf. Berlutut dan minta maaf pada semua tamu. Ruangan hening. Semua mata menatap saya. Saya melihat Rangga di sudut ruangan. Saya berharap sekali ini saja ia membela saya. Tetapi ia hanya membuang muka demi tidak membuat keributan. Saya berlutut. Saya menundukkan kepala di hadapan para kerabat. Maafkan saya, kata saya pelan. Di lantai itu, dengan lutut yang dingin menyentuh keramik, saya bersumpah dalam hati. Suatu hari, mereka semua akan mengerti kesalahan mereka, bukan dengan kekerasan, tetapi dengan kebenaran. Saat itu, adik ipar saya, Lia, datang berkunjung dari kota lain. Saya berharap menemukan satu sekutu di rumah itu. Ternyata Lia bahkan lebih kejam dari ibunya. Mbak Kanya, tolong cucikan semua baju saya, ya, kata Lia sambil melempar setumpuk pakaian kotor. Sekalian sepatu-sepatu ini. Mbak Kan memang ahlinya urusan begituan. Saya menatap tumpukan itu. Lalu saya melihat Rangga yang duduk santai menonton televisi. Ia tidak membela saya. Ia bahkan tidak menoleh. Sudah, kerjakan saja, kata Rangga akhirnya, tanpa memandang saya. Adikku tamu di sini. Malam itu, saya mencuci semua baju Lia dengan tangan, sampai jari-jari saya keriput dan perih. Air dingin menusuk tulang. Tetapi yang lebih menusuk adalah sikap Rangga yang semakin dingin. Lalu Rangga naik jabatan. Perusahaan logistik tempat ia bekerja diakuisisi oleh sebuah grup besar. Rangga diangkat menjadi direktur regional. Gaji dan gengsinya melonjak. Saat itulah ia mulai berubah. Ia pulang larut. Ia mulai memandang rendah pakaian saya yang lusuh. Ia membandingkan saya dengan istri-istri rekannya yang anggun dan berkilau. Bu Murni menyiram api itu setiap hari. Lihat dirimu, kata Bu Murni suatu sore. Suamimu sekarang direktur. Tapi kamu masih seperti babu. Memalukan. Saya menunduk. Saya mengira badai akan berlalu. Tetapi saya tidak tahu malam itu ada sesuatu yang lebih buruk sedang menunggu di depan pintu. Suatu malam, Rangga membawa pulang seorang perempuan. Namanya Sheila, muda, cantik, dan berpakaian mewah. Ia memperkenalkan Sheila sebagai rekan kerja barunya. Tetapi saya melihat caranya menatap Sheila. Saya melihat tangan mereka yang sengaja bersentuhan di bawah meja. Hati saya dingin. Tetapi
wajah saya tetap tenang. Bu Murni langsung memuja Sheila. "Nah, ini baru perempuan yang pantas untuk anak saya," katanya keras. Seolah saya tidak ada di ruangan itu. Sheila tersenyum manis pada saya. Lalu, dengan suara pelan yang hanya bisa saya dengar, ia berbisik. "Kasihan sekali, Mbak, sudah miskin, tidak menarik pula." Saya tidak menjawab. Saya hanya mengingat wajahnya, setiap garis di wajahnya. Hari berikutnya, Rangga memberi saya tugas baru yang lebih merendahkan. Ia menyuruh saya melayani Sheila setiap kali perempuan itu datang. "Buatkan kopi untuk Sheila," perintahnya. "Dan jangan pakai gelas yang retak. Dia tamu istimewa." Saya membuatkan kopi. Saat saya mengantarkannya, Sheila sengaja menyenggol tangan saya. Kopi panas tumpah ke lengan saya. Kulit saya melepuh. Tetapi Sheila malah tertawa. "Aduh, ceroboh sekali," katanya. "Pantas saja suamimu bosan." Bu Murni ikut tertawa. Rangga hanya menggeleng. Seakan saya yang bersalah. Saya membersihkan tumpahan kopi itu sendiri, sambil menahan perih di lengan saya. Malam itu, di kamar kecil saya mengoleskan salep ke luka bakar itu. Lalu, saya membuka ponsel rahasia saya. Saya mengetik pesan kepada Vina. "Mulai siapkan dokumen kepemilikan. Tapi, tunggu perintah saya." Vina membalas cepat. "Siap." "Nyonya, apakah Anda baik-baik saja?" Saya menatap luka di lengan saya. "Saya baik-baik saja," balas saya. Sebentar lagi, semuanya akan beres. Sejak malam itu, segalanya semakin cepat memburuk. Sheila mulai sering datang ke rumah. Ia duduk di kursi saya. Ia makan di piring saya. Bu Murni memperlakukannya seperti menantu sungguhan. Sementara saya disuruh mencuci piring mereka. "Kanya, cuci gelas-gelas ini," perintah Bu Murni. "Dan jangan dengarkan pembicaraan orang dewasa." Saya membawa tumpukan gelas ke dapur. Di belakang saya, terdengar tawa mereka bertiga. Mereka menertawakan saya, tetapi mereka tidak tahu. Jari-jari saya yang basah itu baru saja mengetik sebuah pesan singkat ke kantor pusat saya. Tekanan demi tekanan terus datang. Suatu hari, Rangga pulang dengan wajah tegang. Ia membawa selembar dokumen. "Tanda tangani ini," katanya. Menyodorkan kertas itu. "Surat jaminan utang. Aku butuh pinjaman untuk modal bisnis baru bersama Sheila." Saya membaca dokumen itu sekilas. Itu surat penjaminan yang mengikat siapapun yang menandatanganinya pada utang besar. Rangga ingin saya menjadi penjaminnya, supaya jika ia gagal, sayalah yang menanggung. "Maaf, Mas," kata saya. "Tenang, saya tidak bisa menandatangani ini." Wajah Rangga merah padam. "Apa? Beraninya kamu menolak? Selama ini, aku yang menghidupimu. Sekarang, saatnya kamu berguna." "Saya tidak mau terlibat utang yang tidak saya pahami," jawab saya. Bu Murni yang mendengar itu langsung naik pitam. Ia merebut ponsel butut saya yang tergeletak di meja, lalu membantingnya ke lantai sampai pecah. "Dasar tidak tahu diri," teriaknya. "Kamu pikir kamu siapa? Berani menolak suamimu?" Saya menatap pecahan ponsel butut itu. Saya sengaja memang hanya memakai ponsel murah di depan mereka. Yang asli, yang berharga, tersimpan aman. Jadi saya hanya berkata, "Baiklah, Bu, tidak masalah." Ketenangan saya justru membuat mereka semakin marah. Mereka tidak pernah bisa membaca apa yang ada di balik wajah tenang itu. Malam itu, diam-diam saya menelpon Vina dari ponsel rahasia. "Bagaimana dengan pinjaman yang diajukan Rangga?" tanya saya. "Sudah saya lacak, Nyonya," jawab Vina. Ternyata Tuan Rangga mengajukan pinjaman ke bank dengan menjaminkan rumah atas nama ibunya. Jumlahnya besar. Ia ingin memodali usaha bersama Nona Sheila. "Biarkan pinjaman itu lolos," kata saya. "Tapi catat semuanya. Saya ingin tahu kemana uang itu mengalir." "Baik, Nyonya." Saya menutup telepon. Setiap langkah mereka, saya ketahui. Mereka sedang menggali lubang dengan tangan mereka sendiri.
Beberapa hari kemudian, saya menemukan cara untuk keluar sebentar. Saya beralasan pergi ke pasar. Padahal saya menemui Vina di sebuah kafe kecil di pinggir kota. Saya mengenakan jilbab dan masker agar tidak ada yang mengenali. Vina sudah menunggu di sudut kafe. Begitu melihat saya, ia berdiri dan membungkuk hormat. "Nyonya, hati saya sakit melihat kondisi Anda," katanya pelan. "Sampai kapan Anda harus menahan diri seperti ini?" Saya menggenggam cangkir teh hangat. "Sebentar lagi, Vina. Saya ingin semua bukti benar-benar lengkap. Saya tidak mau hanya marah sesaat. Saya ingin keadilan yang sah, hitam di atas putih." "Tetapi mereka sudah keterlaluan, Nyonya," kata Vina. "Mereka menghina Anda setiap hari." "Justru itu," jawab saya. "Semakin mereka merasa menang, semakin keras kejatuhan mereka nanti. Biarkan mereka berpesta dulu. Pesta itu akan menjadi panggung terakhir mereka." Vina mengangguk. Meski matanya berkaca-kaca, ia menyerahkan sebuah map tipis. "Ini laporan terakhir, Nyonya. Semua aset, semua utang, semua bukti sudah saya kumpulkan." Saya menerima map itu. Saya menyimpannya di tas yang saya sembunyikan di balik kantong belanja. Lalu saya kembali ke rumah Bu Murni, kembali memakai topeng istri yang lemah. Suatu hari, Rangga memanggil saya ke ruang tengah. Wajahnya datar. Di tangannya ada sebuah map coklat. "Tanda tangani ini," katanya. Saya membuka map itu. Surat perceraian. Ia sudah menyiapkannya diam-diam. Tanggalnya bahkan sudah diisi. "Kenapa terburu-buru, Mas?" tanya saya tenang. "Aku ingin menikahi Sheila," jawabnya tanpa ragu. "Dia setara denganku. Kamu tidak." Bu Murni menimpali dari sofa. "Tanda tangani saja, lalu pergi. Kamu sudah cukup lama numpang di rumah ini." "Numpang," kata itu menggores luka lama. Tetapi saya hanya tersenyum tipis. "Saya butuh waktu untuk berpikir," kata saya. "Tidak ada waktu," bentak Rangga. "Besok kamu sudah harus angkat kaki." Malam itu, saya berbaring di kamar kecil. Saya menatap langit-langit. Air mata saya jatuh, bukan karena sedih kehilangan Rangga, melainkan karena marah pada diri sendiri. Saya telah membuang 3 tahun untuk orang yang salah. Tetapi tangisan itu hanya sebentar. Lalu, hati saya membeku. Dan saya tahu waktunya hampir tiba. Keesokan paginya, terjadi sesuatu yang membuat saya semakin yakin. Seorang kerabat jauh keluarga Wirawan datang berkunjung. Ia seorang ibu tua yang bijak. Namanya Bu Hartati. Ia satu-satunya yang pernah bersikap baik pada saya. Bu Hartati melihat luka di tangan saya dan wajah saya yang kuyu. Ia menarik saya ke samping. "Nak Kanya," bisiknya. "Ibu lihat, kamu menderita di rumah ini. Kenapa kamu bertahan? Pergilah. Cari hidup yang lebih baik." Saya tersenyum lembut. "Terima kasih, Bu. Tapi saya punya alasan untuk bertahan sampai waktunya tiba." Bu Hartati tidak mengerti maksud saya, tetapi ia menggenggam tangan saya erat. "Kalau kamu butuh tempat berlindung, datanglah pada ibu," katanya. Saya mengangguk, terharu. Di tengah rumah yang penuh kebencian itu, masih ada satu orang yang melihat saya sebagai manusia. Siang itu, Rangga mencoba taktik baru. Ia tiba-tiba bersikap manis. Ia mengajak saya bicara di ruang tamu dengan nada lembut yang dibuat-buat. "Kanya, dengar," katanya. "Aku tahu selama ini kita banyak salah paham. Tapi kalau kamu mau menandatangani surat penjaminan utang itu, aku janji aku akan memperlakukanmu lebih baik. Kita bisa mulai dari awal." Saya tahu itu hanya jebakan. Ia hanya ingin tanda tangan saya, supaya jika usahanya dengan Sheila bangkrut, sayalah yang menanggung utangnya. "Mas," kata saya tenang, "Anda baru saja menyuruh saya menandatangani surat cerai kemarin. Sekarang Anda ingin saya menjamin utang Anda. Mana yang benar?" Wajah Rangga langsung berubah. Topeng manisnya runtuh. "Dasar perempuan keras kepala," desisnya. "Kamu memang tidak tahu berterima kasih. Lihat saja, sebentar lagi kamu akan menyesal." Saya hanya tersenyum. "Kita lihat saja, Mas. Siapa yang akan menyesal?" Keesokan harinya, ada kabar besar di kantor Rangga. Grup raksasa yang menaungi perusahaannya
akan menggelar malam puncak ulang tahun perusahaan. Acara megah di sebuah hotel bintang 5 di pusat Jakarta. Seluruh direksi dan pemegang saham diundang. Rangga sangat bersemangat. Ia akan tampil di panggung sebagai direktur regional teladan. Ia bahkan berencana mengumumkan hubungannya dengan Sheila di depan para petinggi. Malam itu akan jadi malam terbesar dalam hidupku, kata Rangga pada Bu Murni di meja makan. Kalau aku tampil bagus di depan pemilik grup, posisiku akan aman selamanya. Saya menuang teh untuk mereka. Tangan saya sangat tenang. Pemilik grup, ulang Bu Murni dengan mata berbinar. Konon, orangnya misterius. Tidak pernah muncul di publik, tapi kekayaannya tidak terhitung. Benar, Bu, sahut Rangga. Kalau aku bisa mengesankan beliau, kita akan kaya raya. Tidak perlu lagi repot dengan perempuan kampung seperti dia. Ia menunjuk saya dengan dagunya. Sheila, yang sudah seperti tinggal di rumah itu. Terkikik geli. Saya meletakkan teko teh. Selamat, Mas, kata saya pelan. Semoga malam itu menjadi malam yang tak terlupakan. Mereka tidak menangkap arti di balik kalimat saya. Hari demi hari menjelang acara, penghinaan semakin menjadi-jadi. Sheila datang membawa gaun-gaun mahal untuk dipilih. Ia memamerkannya di depan saya. Mbak Kanya tidak akan diundang, kan? Tanya Sheila pada Rangga sambil melirik saya. Acara itu kan untuk kalangan atas, bukan untuk pembantu. Tentu tidak, jawab Rangga. Dia akan sudah pergi dari rumah ini sebelum acara dimulai. Saya melipat cucian dengan tenang. Di dalam saku saya, ponsel rahasia bergetar. Sebuah pesan masuk dari Vina, sekretaris pribadi saya yang setia. Bunyinya singkat. Semua sudah siap. Nyonya, kami menunggu perintah. Saya tersenyum dalam hati. Mereka kira mereka sedang menyiapkan pesta kemenangan. Padahal mereka sedang menyiapkan panggung untuk kejatuhan mereka sendiri. 3 hari sebelum acara, Bu Murni melakukan sesuatu yang melewati batas. Ia masuk ke kamar saya saat saya sedang mencuci. Ia mengobrak-abrik lemari saya. Ketika saya kembali, semua barang saya sudah berserakan di lantai. Apa-apaan ini? Kata saya menahan amarah. Aku mencari bukti, kata Bu Murni dingin. Kupikir kau menyembunyikan uang curian, tapi ternyata kau memang benar-benar melarat. Bahkan ponselmu pun butut. Untung saja ponsel rahasia saya tidak ia temukan. Saya selalu menyimpannya di tempat yang tak terduga. Bu, itu barang pribadi saya, kata saya. Pribadi? Bu Murni tertawa mengejek. Di rumah ini tidak ada yang menjadi milikmu. Bahkan cincin kawinmu itu pun sebenarnya milik keluarga kami. Lalu ia menarik cincin dari jari saya dengan paksa. Jari saya tergores dan berdarah. Tetapi saya tidak menjerit. Saya hanya menatapnya. Ambillah, kata saya. Tenang, cincin itu memang tidak pernah berarti apa-apa. Bu Murni terkejut dengan ketenangan saya. Sejenak ada keraguan di matanya, tetapi ia segera mengusirnya. Dasar perempuan aneh, gumamnya. Lalu pergi. Malam itu, saya menelpon Vina. Bagaimana kondisi B, PKB, dan akta yang mereka gadaikan? Tanya saya. Sudah saya tebus semua, Nyonya, jawab Vina. Ternyata Tuan Rangga punya banyak utang tersembunyi. Ia menggunakan nama ibunya untuk meminjam uang. Jumlahnya sekitar 3 miliar rupiah. Saya mengangguk. Bagus. Jangan tagih dulu. Biarkan mereka merasa aman dulu. Baik, Nyonya. Saya menutup telepon. Saya menatap keluar jendela, ke arah lampu-lampu kota yang berkelip jauh di sana. 3 tahun saya menahan diri. 3 hari lagi, semuanya akan berubah. Sehari sebelum acara, Sheila datang lagi. Kali ini, ia membawa kabar yang membuat Bu Murni berteriak girang. Bu, Mas Rangga sudah memesan tempat untuk pernikahan kami, kata Sheila. Bulan depan, megah sekali. Di gedung yang sama dengan acara perusahaan. Alhamdulillah, kata Bu Murni. Akhirnya, anak saya punya istri yang sepadan. Mereka mulai membicarakan dekorasi, tamu undangan, dan gaun pengantin. Saya berdiri di sudut ruangan, memegang nampan berisi kue. Tidak satu pun dari mereka menawari saya duduk. Lia, adik ipar saya,
datang sore itu untuk membantu persiapan. Begitu melihat saya, ia langsung memberi perintah. Bakanya, setrika semua gaun ini, katanya. Menumpuk pakaian mahal ke tangan saya. Hati-hati, jangan sampai gosong. Kalau rusak, kamu yang ganti. Walaupun kamu jual diri pun, tidak akan cukup untuk membayarnya. Mereka tertawa mendengar itu. Saya menerima tumpukan gaun itu tanpa berkata apa-apa. Saya menyetrikanya satu persatu dengan rapi, sempurna. Bahkan dalam penghinaan, saya tidak pernah mengerjakan sesuatu setengah-setengah. Saat saya menyetrika, saya mendengar mereka merencanakan masa depan. Bagaimana Rangga akan naik jabatan. Bagaimana mereka akan pindah ke rumah yang lebih besar. Bagaimana mereka akan membuang saya dan melupakan saya selamanya. Oh ya, Kanya, kata Rangga tiba-tiba, seolah baru menyadari keberadaan saya. Besok malam, saat aku di acara perusahaan, kamu harus sudah keluar dari rumah ini. Mama akan mengganti kunci. Mengerti, mengerti. Mas, jawab saya. Bagus, katanya. Dan jangan coba-coba minta uang. Kamu datang tanpa membawa apa-apa. Jadi, kamu juga harus pergi tanpa membawa apa-apa. Saya tersenyum. Tentu, saya akan pergi tepat seperti yang Mas inginkan, yang tidak mereka ketahui. Kepergian saya akan menjadi awal dari kehancuran mereka. Malam itu, saat semua orang sudah tidur, saya duduk di kamar kecil saya. Saya membuka ponsel rahasia untuk terakhir kalinya sebelum hari penentuan. Saya menelpon Pak Daniel, pengacara senior kepercayaan saya. Pak Daniel, apakah semua dokumen sudah lengkap? Tanya saya. Sudah, Nyonya, jawabnya. Akta kepemilikan saham, surat utang Tuan Rangga, dan rekaman bukti perselingkuhan. Semua sudah saya siapkan. Besok malam di acara puncak, semuanya akan terungkap. Bagus, kata saya. Satu hal lagi, pastikan undangan resmi sebagai pemilik grup sudah terkirim ke panitia. Saya ingin tampil di panggung itu. Sudah, Nyonya. Panitia bahkan tidak tahu wajah pemilik mereka. Mereka hanya tahu nama. Besok, mereka akan terkejut. Saya tersenyum tipis. Terima kasih, Pak Daniel. Sudah 3 tahun saya menunggu malam ini. Saya menutup telepon. Saya menatap koper saya yang sudah dikemasi paksa oleh Bu Murni. Esok malam, saya akan menyeret koper itu keluar dari rumah ini. Tetapi, saya tidak akan pergi sebagai perempuan yang kalah. Saya akan pergi untuk kembali dengan cara yang tidak pernah mereka bayangkan. Tibalah malam itu. Hujan turun sejak sore. Langit Jakarta kelabu dan murung. Rangga sudah berangkat ke hotel sejak siang untuk persiapan. Sheila pergi bersamanya, mengenakan gaun merah menyala. Di rumah, tinggal saya dan Bu Murni. Sekitar pukul 7 malam, Bu Murni datang menghampiri saya. Di tangannya, ada koper saya yang sudah ia kemasi sendiri. Sudah waktunya, kata Bu Murni. Keluar, saya menatapnya. Sekarang juga, Bu. Di luar hujan deras. Aku tidak peduli, sahutnya. Ia menyeret koper saya ke teras dan membantingnya. Aku sudah muak melihat wajah memelasmu setiap hari. Pergi sebelum aku panggil satpam. Saya berjalan ke teras. Air hujan langsung membasahi bahu saya. Bu Murni berdiri di ambang pintu dengan tangan bersedekap. Dengar baik-baik, katanya tajam. Anakku tidak butuh istri miskin sepertimu. Kamu tidak punya harta, tidak punya keluarga. Kamu cuma sebatang kara. Tidak akan ada yang mau menampung perempuan buangan sepertimu. Kata-kata itu menusuk, tetapi saya tetap diam. Saya tidak berteriak. Saya tidak memohon. Kenapa diam saja? Bentak Bu Murni. Berharap aku kasihan. Tidak akan. Pergi sana dan jangan pernah bermimpi kembali ke sini. Saya meraih gagang koper. Tangan saya dingin karena hujan. Saya menegakkan kepala. Saya menatap Bu Murni untuk terakhir kalinya. Bukan dengan tatapan orang yang kalah, melainkan dengan tatapan seseorang yang sudah memutuskan sesuatu. Selamat tinggal, Bu, kata saya pelan, tanpa emosi. Lalu, saya menyeret koper, saya menembus hujan. Di belakang saya,
Terdengar pintu dibanting keras. Bu Murni bahkan tidak melihat saya pergi. Saya berjalan menyusuri kompleks yang sepi dan gelap. Air hujan membasahi pakaian dan jilbab saya, menyamarkan air mata yang akhirnya menetes. Bukan tangisan kesedihan, melainkan tangisan perpisahan dengan versi diri saya yang lemah. 10 menit saya berjalan, sampai ke ujung jalan kompleks. Saya berhenti di bawah sebuah pohon besar untuk berteduh. Lalu saya merogoh saku gamis saya yang basah. Saya mengeluarkan ponsel. Bukan ponsel butut yang biasa saya pakai di depan Rangga, melainkan ponsel keluaran terbaru, edisi terbatas. Saya menekan satu nomor. Panggilan tersambung dalam satu dering. Titik koordinat sudah saya kirim, kata saya singkat. Suara saya berbeda, tegas, dingin. Bukan suara Kanya, si istri penurut. Tak lama, sebuah sedan hitam panjang dan mengkilap meluncur perlahan mendekat. Mesinnya begitu halus, kontras dengan gemuruh hujan. Mobil itu berhenti tepat di depan saya. Seorang pria berusia 50-an turun sambil membawa payung besar. Ia segera memayungi saya, tidak membiarkan setetes hujan pun mengenai saya lagi. "Nyonya besar," katanya dengan suara bergetar. "Maafkan saya terlambat. Seharusnya saya menjemput Anda lebih cepat." "Tidak apa-apa, Pak Daniel," jawab saya. "Saya yang meminta untuk menunggu sampai malam ini." Pak Daniel membukakan pintu belakang. Saya masuk ke dalam mobil mewah itu, meninggalkan dinginnya malam dan kenangan pahit tentang Rangga dan Bu Murni di belakang. Saat saya duduk di kursi kulit yang empuk, hawa hangat dari penghangat ruangan mulai menjalar ke tubuh saya. Sorot mata saya telah berubah total. Tidak ada lagi Kanya, si istri yang lemah. Pak Daniel masuk ke kursi depan. Ia menatap saya dari kaca spion. "Kita kemana, Nyonya?" "Ke hotel tempat acara puncak ulang tahun Permata Group," kata saya tenang. Saya tidak ingin melewatkan pesta itu. Pak Daniel sedikit terkejut. "Tapi, Nyonya, Anda baru saja melewati malam yang berat. Apakah Anda yakin?" Saya menatap lurus ke depan, ke arah cahaya kota. "Justru karena itu, Pakistan, malam ini adalah malam saya, bukan malam mereka." Mobil itu melaju menembus hujan. Saya memejamkan mata sejenak. Untuk pertama kalinya dalam 3 tahun, saya merasa bisa bernapas lega. Di sebuah hotel mewah di pusat kota, lampu-lampu kristal berkilauan. Ratusan tamu berpakaian formal memenuhi ballroom megah. Inilah malam puncak ulang tahun Permata Group, konglomerat raksasa yang membawahi puluhan anak perusahaan, termasuk perusahaan tempat Rangga bekerja. Rangga berdiri di dekat panggung dengan jas mahal. Sheila menggandeng lengannya, anggun dalam gaun merah. Mereka tersenyum penuh percaya diri pada setiap tamu penting yang lewat. "Sebentar lagi, giliranku naik panggung," bisik Rangga pada Sheila. "Pemilik grup katanya akan hadir malam ini. Ini kesempatanku. Kamu pasti bersinar." "Sayang," jawab Sheila. "Setelah ini, posisimu aman dan kita bisa segera menikah." Mereka tidak menyadari. Di pintu masuk ballroom, sebuah kehebohan kecil mulai terjadi. Seorang perempuan berjalan masuk. Ia mengenakan gaun berwarna marun yang elegan, dengan rambut tergerai indah. Wajahnya bersih, tanpa riasan berlebihan, tetapi auranya memenuhi seluruh ruangan. Para petugas keamanan membungkuk hormat. Para pelayan menundukkan kepala. "Itu adalah saya," bisik-bisik menjalar di antara para tamu. "Siapa dia? Sepertinya orang penting. Lihat." Semua orang memberi hormat padanya. Saya berjalan tenang menuju tengah ruangan. Vina, sekretaris saya, menyusul di belakang sambil membawa sebuah map kulit hitam. Pak Daniel berjalan di sisi saya. Rangga belum menyadari kehadiran saya. Ia masih sibuk mengobrol dengan para petinggi. Tetapi Sheila menoleh, matanya membelalak. Wajahnya pucat seketika. "Mas," bisik Sheila gugup, menarik lengan Rangga. Itu kan istrimu." Rangga menoleh. Wajahnya langsung berubah. "Kanya, apa yang kamu lakukan di sini?" desisnya marah, sambil bergegas mendekat. "Beraninya kamu datang ke acara penting begini, memalukan. Pergi sebelum aku panggil keamanan." Saya hanya tersenyum tipis. Saat itu, pembawa acara naik ke panggung. Suaranya menggema lewat pengeras suara. "Hadirin yang terhormat,
Kami persilakan pemilik dan pemegang saham mayoritas Permata Group untuk menyampaikan sambutan. Mohon sambutan meriah untuk Ibu Kanya Permata Wijaya. Seluruh ruangan bertepuk tangan. Sorot lampu panggung berputar. Dan lampu itu berhenti tepat di atas kepala saya. Hening sejenak. Lalu tepuk tangan kembali bergemuruh. Rangga membeku. Wajahnya pucat seperti kertas. Tangannya yang tadi mencengkeram lengan saya terlepas. Gemetar. Tidak. Tidak mungkin. Gumamnya. Saya melangkah maju, melewati Rangga yang terpaku. Saya naik ke panggung dengan tenang. Saya mengambil mikrofon. Ribuan pasang mata menatap saya. Selamat malam, hadirin sekalian, kata saya. Suara saya jernih dan berwibawa. Terima kasih telah hadir di malam puncak perusahaan saya. Saya berhenti sejenak. Pandangan saya menyapu ruangan, lalu jatuh tepat pada Rangga dan Sheila yang berdiri kaku di bawah panggung. Banyak dari kalian belum pernah melihat wajah saya. Lanjut saya. Selama 3 tahun, saya memilih hidup menyamar. Saya ingin tahu siapa yang tulus dan siapa yang hanya melihat harta. Dan malam ini, saya akhirnya mendapatkan jawabannya. Rangga gemetar, keringat dingin membasahi dahinya. Ia mencoba melangkah mundur, tetapi para tamu sudah mengelilinginya. Semua menatap penasaran. Saya turun dari panggung perlahan. Saya berjalan mendekati Rangga. Setiap langkah saya bergema di ruangan yang senyap. Mas Rangga, kata saya. Tadi sore, ibu Anda mengusir saya dari rumah di tengah hujan. Anda bilang, saya harus pergi tanpa membawa apa-apa. Karena saya, katanya, datang tanpa membawa apa-apa. Rangga tidak bisa berkata-kata. Bibirnya bergetar. Tapi ada yang lupa Anda hitung. Lanjut saya. Perusahaan tempat Anda bekerja, perusahaan logistik yang mengangkat Anda jadi direktur, adalah anak perusahaan Permata Group. Dan Permata Group seluruhnya adalah milik saya. Suara terkesiap memenuhi ruangan. Sheila terhuyung mundur, hampir terjatuh. Vina, panggil saya. Tenang. Sekretaris saya maju dan membuka map kulit hitam itu. Ia menyerahkan beberapa dokumen kepada saya. Ini akta kepemilikan saham, kata saya. Mengangkat dokumen itu agar semua bisa melihat. Hitam di atas putih, 90% saham grup ini atas nama saya, termasuk perusahaan tempat Anda bekerja. Mas, saya menatap Rangga lurus. Mulai detik ini, jabatan Anda sebagai direktur regional saya cabut. Anda dipecat. Efektif malam ini juga. Tidak. Kanya, dengar dulu. Rangga akhirnya bersuara, gemetar. Aku tidak tahu. Maafkan aku, kita bisa bicara baik-baik. Bicara. Saya menaikkan satu alis. 3 tahun saya bicara dengan kesabaran. Anda menjawabnya dengan surat perceraian dan koper yang dibanting di tengah hujan. Saya menoleh pada Pak Daniel, pengacara senior saya. Pak Daniel, jelaskan soal utang itu. Pak Daniel maju, suaranya tegas. Hadirin sekalian, Tuan Rangga memiliki utang sebesar 3 miliar rupiah yang ia pinjam diam-diam dengan menggadaikan aset atas nama ibunya. Seluruh surat utang itu kini telah kami tebus dan kami pegang. Artinya, Tuan Rangga sekarang berutang 3 miliar rupiah kepada Nyonya Kanya. Wajah Rangga benar-benar runtuh. Ia terjatuh berlutut di lantai mengkilap ballroom itu. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Sheila, yang sedari tadi terpaku, tiba-tiba berbalik dan mencoba menyelinap pergi. Tetapi 2 petugas keamanan menghadangnya dengan sopan. Mau kemana, Nona Sheila? Tanya saya pelan. Tinggallah. Pesta belum selesai. Sheila menoleh. Wajahnya penuh ketakutan. Bukannya saya. Saya tidak tahu apa-apa. Saya cuma rekan kerja Mas Rangga. Sungguh. Rekan kerja. Saya tersenyum dingin. Vina, putar rekaman itu. Vina mengeluarkan tablet. Di layar besar ballroom, muncul rekaman CCTV rumah. Terlihat jelas, Sheila dan Rangga berpelukan mesra. Dan terdengar suara Sheila yang berbisik menghina saya. Menyebut saya miskin dan tidak menarik. Seluruh ruangan
menonton dalam diam. Lalu terdengar gumaman jijik dari para tamu. Sheila menutup wajahnya dan menangis. Hentikan. Tolong hentikan, Inilah yang Anda lakukan di belakang saya. kata saya. Di rumah yang saya rawat dengan tangan saya sendiri. Sekarang seluruh kalangan bisnis menyaksikan siapa Anda sebenarnya. Di tengah keributan itu, pintu ballroom terbuka. Bu Murni masuk dengan tergesa-gesa, masih dengan daster rumahnya. Rupanya ia mendapat telepon panik dari Rangga tadi dan langsung menyusul. "Rangga, ada apa ini?" teriak Bu Murni. Lalu matanya menangkap sosok saya di tengah panggung. Wajahnya langsung memucat. Kanya, kenapa kamu di atas sana? Saya menatap perempuan yang beberapa jam lalu mengusir saya ke dalam hujan itu. Selamat datang, Bu Murni, kata saya. Senang Anda bisa hadir di pesta saya. Pesta kamu? Bu Murni tergagap. Iya. Bu, jawab saya. Permata Group ini milik saya. Perempuan miskin yang Anda usir tadi sore adalah pemilik perusahaan tempat anak Anda menggantungkan hidup. Sayangnya, Anak Anda baru saja saya pecat. Bu Murni terhuyung. Pak Daniel buru-buru menjelaskan soal utang 3 miliar yang atas namanya. Mendengar itu, Bu Murni hampir pingsan. Ia memegang dada, lalu jatuh terduduk di samping anaknya. Tidak. Ini tidak mungkin, ratapnya. Kami sudah mengusirmu. Kenapa? Kenapa kamu pemiliknya? Karena selama ini, Anda hanya melihat pakaian saya. Bu, jawab saya tenang. Anda tidak pernah sekalipun melihat siapa saya sebenarnya. Anda terlalu sibuk merendahkan saya di tengah keramaian itu. Lia, adik ipar saya, ikut menerobos masuk. Ia baru tiba dan tampak bingung melihat kakaknya berlutut di lantai. Lalu, matanya menangkap sosok saya di atas panggung. Mbak, Kanya. Lia tergagap, wajahnya pucat. Ia teringat semua perintah kasar yang pernah ia lontarkan. Semua tumpukan baju kotor yang ia lemparkan pada saya. Saya tidak tahu, Mbak. Maafkan saya. Saya menatap Lia tanpa amarah. Kemarin Anda bilang, kalau saya jual diri pun tidak akan cukup membayar gaun-gaun itu. Sekarang, saya bisa membeli seluruh butik tempat Anda berbelanja. Lia. Tetapi saya tidak akan melakukannya, karena saya tidak ingin merendahkan orang seperti yang kalian lakukan pada saya. Lia menunduk. Tidak berani menatap saya. Air matanya jatuh. Saya kembali ke atas panggung. Saya mengangkat mikrofon untuk terakhir kali, menatap seluruh tamu yang masih terpaku. Hadirin sekalian, maafkan jika malam ini berbeda dari yang kalian bayangkan. Tapi saya ingin malam ini menjadi pengingat. Kekayaan dan jabatan tidak membuat seseorang mulia. Yang membuat seseorang mulia adalah caranya memperlakukan orang yang ia anggap tidak berdaya. Ruangan hening. Lalu, perlahan, satu persatu tamu mulai bertepuk tangan. Tepukan itu membesar, menggema, memenuhi seluruh ballroom. Saya turun dari panggung. Saya melewati Rangga yang masih berlutut, Bu Murni yang menangis di lantai, dan Sheila yang terisak di sudut. Saya tidak menoleh lagi pada mereka. Pak Daniel dan Vina mengiringi saya keluar. Di pintu, saya berhenti sejenak. Pak Daniel, kata saya. Soal utang Rangga, jangan tagih dengan kasar. Beri ia waktu mencicil dengan bunga yang wajar. Saya tidak ingin menghancurkan hidupnya. Saya hanya ingin ia belajar. Anda sangat murah hati. Nyonya, kata Pak Daniel. Bukan murah hati, jawab saya. Saya hanya tidak mau menjadi seperti mereka. Membalas kekejaman dengan kekejaman hanya akan membuat saya setara dengan mereka. Itu yang tidak saya inginkan. Saya melangkah keluar dari hotel. Hujan sudah reda. Langit malam mulai cerah. Untuk pertama kalinya dalam 3 tahun, saya merasa benar-benar bebas. Hari-hari setelah malam itu berlalu dengan cepat. Rangga kehilangan jabatan dan reputasinya. Kabar tentang direktur yang dipermalukan di pesta perusahaan menyebar ke seluruh kalangan bisnis. Tidak ada perusahaan yang berani mempekerjakannya lagi. Ia harus mulai dari nol, bekerja serabutan
untuk mencicil utang 3 miliarnya. Suatu hari, beberapa minggu setelah malam itu, Rangga datang ke kantor saya. Ia memohon bertemu. Saya menerimanya hanya sebentar. Ia tampak kuyu, jas mahalnya sudah tidak ada. Ia memakai kemeja lusuh, persis seperti pakaian saya dulu. Kanya, katanya pelan. Aku menyesal. Tolong, beri aku kesempatan kedua. Aku akan berubah. Saya menatapnya tenang. Mas Rangga, kesempatan kedua sudah saya berikan selama 3 tahun. Setiap hari saya beri Anda kesempatan untuk melihat saya sebagai manusia. Anda memilih untuk tidak melihatnya. Tapi waktu itu aku tidak tahu kamu kaya, katanya. Saya tersenyum getir. Itulah masalahnya. Mas, Anda baru menyesal setelah tahu saya kaya. Bukan karena Anda menyakiti saya, tetapi karena Anda kehilangan harta. Itu jawaban yang sudah lama saya cari. Rangga terdiam. Ia tidak punya jawaban. Lalu ia pergi dengan kepala tertunduk. Sheila meninggalkan Rangga keesokan harinya setelah malam acara itu. Begitu tahu Rangga sudah tidak punya apa-apa, ia menghilang tanpa jejak. Cinta yang ia tawarkan ternyata hanya selama ada harta. Belakangan saya dengar, Sheila mencoba mendekati pria kaya lain. Tetapi reputasinya sebagai perebut suami orang sudah tersebar luas. Tidak ada yang mau dekat dengannya. Bu Murni, perempuan yang dulu begitu sombong, kini harus hidup sederhana bersama anaknya di sebuah rumah kontrakan kecil. Tidak ada lagi pembantu yang melayaninya. Tidak ada lagi tamu yang ia banggakan. Ia harus mencuci pakaiannya sendiri dengan tangan. Persis seperti yang dulu ia paksakan pada saya. Lia, adik ipar saya, justru berubah. Ia datang menemui saya, meminta maaf dengan tulus. Ia mengaku malu atas perlakuannya dulu. Saya memaafkannya. Bahkan, saya menawarkan ia pekerjaan jujur di salah satu anak perusahaan saya. Saya percaya orang yang mau mengakui kesalahannya pantas diberi kesempatan. Konon, Bu Murni sering menangis di malam hari, bukan karena kemiskinan, melainkan karena penyesalan. Ia pernah memiliki seorang menantu yang tulus dan baik, tetapi ia membuangnya seperti sampah. Sementara itu, saya kembali memimpin Permata Group secara terbuka. Saya tidak perlu lagi bersembunyi. Saya tidak perlu lagi berpura-pura lemah. Beberapa bulan kemudian, di sebuah malam yang tenang, saya makan malam sederhana di kantor saya. Hanya ikan goreng, sayur asem, dan sambal terasi. Makanan yang dulu saya rindukan, tetapi tidak pernah bisa saya nikmati dengan tenang. Malam itu, untuk pertama kalinya, saya menikmatinya dengan damai. Vina masuk membawa secangkir teh. Nyonya tampak bahagia malam ini, katanya tersenyum. Iya, Vina, jawab saya. Saya merasa ringan. Akhirnya, saya bisa menjadi diri saya sendiri. Cerita ini mengajarkan satu hal yang sederhana. Jangan pernah menilai seseorang dari pakaian atau hartanya. Dan jangan pernah merendahkan orang yang sedang berbaik hati pada Anda. Di luar sana, ada banyak perempuan seperti saya dulu. Perempuan yang menahan diri, yang dihina setiap hari, yang dianggap tidak berdaya. Tetapi ketahuilah, kesabaran bukan berarti kelemahan. Kadang, orang yang paling tenang adalah orang yang paling kuat. Ada juga banyak suami seperti Rangga. Laki-laki yang berubah saat mendapat sedikit kekuasaan. Yang melupakan tangan yang dulu menggenggamnya saat ia tak punya apa-apa. Dan ada pula para ibu mertua seperti Bu Murni yang terlalu sibuk merendahkan menantunya. Sampai lupa bahwa kebaikan tidak selalu datang dengan harta. Dalam hidup, kita selalu punya pilihan. Pilihan untuk baik atau pilihan untuk kejam. Dan setiap pilihan akan kembali kepada kita, cepat atau lambat. Itulah karma, dibayar tunai. Saya sendiri memilih untuk tidak membalas dendam dengan kebencian. Saya hanya mengembalikan kebenaran ke tempatnya. Dan ternyata, kebenaran jauh lebih menyakitkan bagi mereka daripada amarah apapun. Jika cerita ini menyentuh hati Anda, ceritakan kisah kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menemani saya sampai akhir. Sampai jumpa di kisah berikutnya.